Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pembahasan materi sosiologi kelas 11 di semester 2 ini. Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa mau terus berusaha, mau terus belajar dalam situasi kondisi yang mungkin kurang nyaman. Namun mudah-mudahan bagi kalian yang senantiasa mau bersabar, insyaallah Allah akan berikan kemudahan. Para siswa yang Bapak banggakan, di pertemuan pertama atau sebelum pertemuan kali ini kalian sudah masuk dan mengenal materi yang sudah Bapak berikan garis besarnya, yaitu berkaitan dengan konflik. Masih ingat mudah-mudahan materi konflik? Tidak sampai lupa. Dan sedikit saja Bapak ulas sehingga kalian bisa terus ingat. Berkaitan dengan materi konflik, Bapak sedikit menyinggung tentang pendapat tokoh. Bapak ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia saja, yang ini hanya sekedar mengingatkan saja bahwa konflik itu berkaitan dengan perbuatan atau sikap yang saling bertentangan, atau ada dua karakter manusia yang saling berkonflik atau saling bermusuhan yang menimbulkan percekcokan atau perselisihan atau pertentangan. Jadi berkaitan dengan pengertian konflik yang sudah kita pelajari, ini berkaitan dengan suatu sikap atau perilaku dari individu atau kelompok orang yang memiliki rasa ketidaksukaan, rasa kebencian, yang itu terus muncul dalam diri seseorang atau kelompok orang sehingga berdampak buruk, negatif buat diri dan juga lingkungannya. Dan mudah-mudahan tugas yang sudah Bapak berikan bisa kalian lengkapi sehingga dapat menambah pengetahuan kalian. Untuk pertemuan yang kedua ini, Bapak akan melanjutkan pembahasan terkait dengan masih berkaitan dengan konflik, yaitu tentang jenis-jenis konflik. Untuk jenis-jenis konflik, sebetulnya kalau kalian membaca buku, ternyata banyak jenis-jenis konflik yang ada pada pembahasan sosiologi. Ada kurang lebih 10, bahkan ada 12 jenis konflik yang ada. Namun Bapak tidak akan menjelaskan seluruh jenis konflik yang ada, tapi Bapak berharap meskipun Bapak hanya menyajikan sampel atau beberapa jenis konflik saja, namun kalian bisa coba pelajari kembali, baca kembali di buku sosiologi terkait dengan jenis-jenis konflik. Karena kalau kita membahas semua tentu waktunya tidak akan cukup. Oleh karena itu, Bapak akan mencoba membahas jenis konflik yang memang dianggap perlu diperjelas, artinya yang agak perlu diperdalam, atau mungkin juga bisa dibilang agak asing bagi kita atau siswa kita yang baru mengenal istilah-istilah asing ini, sehingga Bapak akan coba berikan penjelasan. Yang pertama adalah berkaitan dengan jenis konflik konstruktif. Sebetulnya kalau belajar sosiologi itu kita cukup bisa mengartikan maksud dari istilah ketika kita bisa memahami arti istilah tersebut. Kalau kita artikan konstruktif, itu sebetulnya dari kata yang berkaitan dengan membangun.
atau punya unsur positif dalam kerjasama dengan yang lain. Kalau kita lihat pengertian jenis konflik konstruktif secara bahasa atau secara istilah sosiologi, ini lengkapnya seperti ini. Konflik konstruktif itu memiliki sifat fungsional yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan pemahaman dari individu ataupun kelompok saat menghadapi sebuah permasalahan yang terjadi. Konflik konstruktif ini nantinya dapat menimbulkan konsensus dari berbagai pemahaman serta menciptakan sebuah perbaikan. Sehingga konflik ini nantinya akan memberikan nilai positif pada pengembangan organisasi atau komunitas. Nah, ini sepertinya bisa kita pahami tentang apa itu arti dari konflik konstruktif. Dari arti katanya saja, konstruktif itu adalah suatu hal yang membangun, suatu hal yang positif. Tapi dalam hal ini ada sebuah konflik. Ya, bisa dikatakan ini ada sebuah pertentangan, tapi memiliki isi yang positif, seperti itu. Nah, ini adalah pemahaman tentang konflik konstruktif. Jadi konflik konstruktif di sini berkaitan dengan suatu pertentangan dalam sebuah organisasi atau kelompok yang berkaitan dengan perbedaan pendapat. Adanya beragam argumentasi, tapi tidak mengarah kepada hal yang negatif. Justru akan semakin memperkaya, menambah suatu rancangan atau rencana yang akan dibangun. Jadi di sini bukan hal yang buruk. Konflik konstruktif berkaitan dengan sesuatu yang baik. Contoh, kalian misalkan dalam lingkungan ya kita ambil di kelas ya, misal ketika ada diskusi kelas dalam membuat struktur organisasi, kira-kira di kelas banyak nggak yang memberikan masukan? Mungkin dari ketua, sekretaris, seksi yang lainnya barangkali, atau anggota yang lain. Ketika digulir atau ditawarkan satu ide, maka ketika ide yang masuk atau yang memberikan masukan itu banyak, maka tentu akan semakin memperkaya, akan semakin membuat rencana yang dibuat oleh teman-teman di kelas semakin baik. Jadi meskipun ada sedikit perbedaan pendapat, ada sedikit mungkin nada yang disampaikan juga agak sedikit tinggi, tapi itu pada dasarnya adalah mereka ingin membangun sebuah bahan atau sebuah rencana yang lebih baik untuk kelompoknya. Nah, jadi di sini konflik ini lebih mengarah kepada hal yang positif. Makanya di sini pengertiannya bersifat fungsional. Maksudnya bersifat fungsional di sini adalah memiliki fungsi. Ada fungsinya, ada manfaatnya buat kelompok tersebut. Juga di sini dikutip juga, konflik ini nanti dapat menimbulkan konsensus. Konsensus di sini merupakan kesepakatan, musyawarah dari berbagai pandangan anggota-anggota yang ada. Demikian ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang kedua, jenis konflik yang kedua adalah konflik destruktif. Nah, ini adalah lawan dari konstruktif. Kalau konstruktif yaitu berkaitan dengan hal yang membangun, yang positif, sedangkan destruktif ini dari ada kata D. D itu artinya adalah penurunan, mundur. Maka konflik destruktif ini berkaitan dengan sesuatu yang membuat mundur, yang tidak baik, tidak memiliki kesan positif, bahkan cenderung merusak. Kita coba lihat bagaimana penjelasan dari konflik destruktif dalam pembahasan sosiologi.
Konflik destruktif merupakan konflik yang terjadi dikarenakan adanya perasaan yang kurang senang, benci, bahkan dendam dari individu atau kelompok kepada pihak-pihak lain. Berbeda dari bentuk konflik sebelumnya, yaitu konflik konstruktif. Konflik destruktif menciptakan bentrokan-bentrokan fisik yang membuat hilangnya harta, benda, hingga nyawa orang lain. Ini, jadi ya ini bisa kita bedakan ya, bahwa konflik konstruktif cenderung kepada hal yang positif, tapi konflik destruktif ini adalah lawannya, yaitu konflik yang muncul dari rasa benci, rasa tidak suka, hingga muncul rasa dendam kepada pihak lain, dan ini akan berdampak pada munculnya sebuah tindakan kekerasan yang dapat menghilangkan nyawa, bahkan merusak lingkungan sekitarnya. Itu berkaitan dengan konflik destruktif. Ya, kalau contoh, mungkin kalian pernah dengar, pernah melihat, misalkan baru-baru ini, apa tuh? Ya, misalkan para pengunjuk rasa yang melakukan tindakan anarkis ketika aspirasinya tidak bisa diterima atau diwujudkan atau didengar oleh para pemangku kepentingan. Mereka merusak lingkungan di sekitar, jalan-jalan, merusak sarana umum, kemudian ada jatuh korban. Itu adalah bentuk dari konflik destruktif. Itu penjelasan tentang konflik destruktif dari jenis konflik yang kedua. Yang ketiga adalah konflik vertikal. Konflik vertikal secara pengertian adalah konflik yang terjadi di antara komponen-komponen masyarakat yang berbeda di dalam sebuah pimpinan dengan karyawan yang ada di dalam kantor. Konflik ini terjadi dikarenakan adanya jabatan yang tidak sama. Jadi konflik yang ketiga ini kalau kita lihat dari katanya saja, sebenarnya kita bisa mendapatkan sebuah gambaran. Konflik vertikal. Vertikal itu arahnya berarti tegak lurus. Ada garis tegak, ya, ada garis yang turun, ya. Jadi geraknya arahnya itu tegak lurus. Ada garis atas, ada garis bawah. Gambaran ini menunjukkan bahwa ada garis di atas menunjukkan adanya orang yang memimpin. Sedangkan garis yang di bawah itu digambarkan sebagai bawahan. Artinya dalam konflik vertikal ini berkaitan dengan suatu pertentangan yang terjadi dalam suatu organisasi atau lingkungan pekerjaan yang di dalamnya atau mereka yang berkonflik itu berkaitan dengan jabatan atau status dari orang-orang yang berkonflik di tempat tersebut atau di tempat kerja tersebut. Maka konflik vertikal di sini ini menunjukkan adanya sebuah pertentangan antara posisi atasan dengan bawahan, antara yang memimpin dengan orang yang dipimpin. Ini biasanya dalam lingkungan pekerjaan adanya ketidaksesuaian, apakah cara memimpin, ataukah kebijakan yang dibuat oleh pimpinan, ataukah pendapatan yang tidak dianggap seimbang, ataukah ada pekerjaan yang tidak sesuai dari harapan perusahaan. Maka ketika tidak bisa dicari titik temunya, tidak ada komunikasi yang baik, maka biasanya akan menimbulkan konflik vertikal. Itu untuk konflik ketiga, konflik vertikal. Dan terakhir, ini adalah lawan dari konflik yang ketiga,
yaitu adalah konflik horizontal. Horizontal, kalau secara istilah gambaran, ini lawan dari vertikal. Kalau vertikal tadi arahnya tegak lurus, ada garis atas, ada garis bawah. Sedangkan horizontal itu garisnya mendatar, tidak ada yang tinggi maupun yang rendah, artinya mendatar. Nah, ini adalah sebuah gambaran bahwa dalam konflik ini, konflik yang orang-orangnya memiliki status yang sama, konflik yang terjadi yang para pelakunya itu tidak ada yang berbeda dalam hal status ataupun jabatan, mereka sama. Makanya di sini kalau kita artikan, konflik horizontal adalah konflik yang terjadi di mana individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang sama, ya, hampir sama, bahkan sama, ya. Nah, ini adalah pengertian dari konflik horizontal. Apa nih maksudnya nih konflik horizontal? Secara contoh, konflik horizontal, horizon berarti mendatar, statusnya sama semua. Ya, bisa kita ambil contoh di masyarakat. Ada nggak konflik yang terjadi dengan status yang sama? Ya, misalkan kelompok petani. Ya, kelompok petani, mereka statusnya adalah petani. Nah, namun perbedaan tersebut, persamaan tersebut, ya, yang sama-sama mereka adalah sebagai petani, ternyata mereka memiliki konflik. Ya, beragam konfliknya. Ada perasaan tidak suka, kecemburuan, rasa iri hati, dan lainnya. Namun rasa tidak suka itu hanya dirasakan dan diungkapkan kepada yang sama-sama sebagai petani juga. Jadi konflik yang terjadi tidak berkaitan dengan status orang yang lebih tinggi dengan yang rendah, bukan. Tapi konflik ini terjadi berkaitan dengan status yang sama. Pelaku-pelakunya yang berkonflik memiliki status yang sama. Atau misalkan di kalian adanya konflik kalian dengan teman sekelas, misal konflik ya ringan, ya, misalkan rasa curiga, misalkan, itu masuk dalam konflik horizontal. Kenapa? Karena kalian dengan teman kalian adalah sama-sama berstatus sebagai pelajar dan juga sama-sama duduk di kelas yang sama. Nah, itu adalah konflik horizontal. Baik, para siswa yang Bapak banggakan, Bapak rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan sambung kembali di pertemuan berikutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.